Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Widodo, NIM 1908 1020 1009. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan biaya produksi dan juga biaya gabungan untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah akuntansi biaya. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini terdapat laporan biaya produksi milik PT Unggul Makmur pada bulan Desember tahun 2020 yang mana memiliki data kuantitas adalah sebagai berikut. Unit dalam proses persediaan awal dari departemen sebelumnya 96%, bahan 96%, tenaga kerja 96%, overhead 96%, kuantitas 30.000. Unit ditransfer dari departemen sebelumnya 60.000, unit ditambahkan ke produksi 10.000. Maka 30.000 tambah 60.000 tambah 10.000 sama dengan 100.000. Unit ditransfer ke departemen berikutnya, kuantitasnya 50.000. Unit dalam proses persediaan akhir dari departemen sebelumnya 75%, bahan 75%, tenaga kerja 75%, overhead 75% sama dengan 30.000 untuk kuantitasnya. Unit rusak normal dan tidak normal dari departemen sebelumnya 60%, bahan 60%, tenaga kerja 60%, overhead 60%, kuantitasnya 20.000. Maka 50 tambah 30 tambah 20 sama dengan 100.000 di sini. Baik, mungkin tidak ada kesulitan untuk data kuantitas karena ini hanya berupa data. Masuk ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Di sini untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan, kita mulai dari persediaan barang dalam proses awal. Dari departemen sebelumnya jumlah unitnya adalah 30.000, jumlah biayanya adalah 110 juta. Bahan 16 juta, tenaga kerja 12 juta, overhead pabrik 9 juta. Dan dijumlahkan hasilnya 147 juta. Di sini terdapat penambahan biaya yang ditambahkan pada periode ini, yakni dari departemen sebelumnya jumlah unitnya 60.000, jumlah biayanya 70 juta. Maka di sini kita akan hitung unit ekuivalennya didapatkan dari ini. Didapatkan dari 30.000 ditambah 60.000 sama dengan 90.000. Oke. Setelah unit ekuivalennya dapat, baru kita hitung biaya per unitnya. Biaya per unitnya didapat dari 110 juta ditambah 70 juta dibagi 90.000 dengan hasil 2.000. Maka di sini kita akan lanjut, ada unit ditambahkan ke produksi sama dengan ini jumlah unitnya 10.000. Maka dari atas 30.000 tambah 60.000 tambah 10.000 hasilnya 100.000, dan di sini 90.000 tambah 10.000 hasilnya 100.000. Maka untuk biaya per unitnya di sini adalah 110 juta ditambah 70 juta dibagi 100.000 sama dengan 1.800 untuk jumlah biaya unit. Jadi seperti itu. Lalu kita akan masuk ke di sini. Jumlah biaya per unit yang disesuaikan adalah 84.500. Ini di sini 84.500 didapatkan dari perhitungan unit ekuivalen yang sudah ada di tabel yang paling atas. Di sini. Pada tabel ini untuk unit ditransfer ke departemen berikutnya itu 50.000. Untuk dari departemen sebelumnya itu 22.500, ini didapatkan dari sini 30.000 dikali 75%, tepatnya di sini. Karena semuanya persentasenya sama 75%, maka semua hasilnya sama 22.500. Dan untuk unit rusak normal dan tidak itu 20.000 kali 60%, tepatnya di sebelah sini. Sebelah sini 20.000 kali 60%. Maka hasilnya adalah 50.000 ditambah 22.500 tambah 12.000 hasilnya 84.500. Dan ini semuanya sama, baik dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja maupun overhead. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke jumlah unit ekuivalen milik
ini. Jumlah biaya per unit disesuaikan. Di sini tadi 84.500 dari sini ya, dari yang atas tadi. Itu kita akan tetap rumusnya tetap 110 juta ditambah 70 juta dibagi dengan 84.500. Yang hasilnya 2130,18. Untuk bahan sama, untuk unit ekuivalennya dan untuk biaya per unitnya atas tambah bawah bagi samping. Nah, hasilnya 1136,09. Untuk tenaga kerja 55 juta, untuk overhead pabrik 35 juta, maka biaya yang ditambahkan 240 juta. Kita ke bawah. Biaya perbaikan produk cacat normal di sini 3 juta. Untuk biayanya, jumlah unit ekuivalennya sama yang tadi yang di sini. Untuk bahan 84.500 ya, yang sini ini. Untuk tenaga kerja mohon maaf, bukan bahan, untuk tenaga kerja ini. Nah, di sini baik 3 juta. Di sini untuk tenaga kerjanya, untuk biaya perbaikan unit ekuivalennya 84.500, maka di sini untuk jumlah biaya per unitnya sama, atas tambah bawah bagi samping sama. Baik, langsung ke overhead pabrik sama saja. Di sini terdapat 2.800 dan di sini jumlah unit ekuivalennya sama 84.500, dan di sini sudah ada rumus, yang mana rumusnya ya tetap atas tambah bawah bagi samping. Jadi seperti itu. Jadi 35 juta tambah 2.800 dibagi 84.500. Nah, seperti itu. Lalu untuk biayanya ditambahkan menjadi 5.800. Untuk kita lanjut ke biaya cacat tidak normal. Untuk cacat tidak normal tenaga kerjanya itu 1.800.000, overhead pabriknya 1.200.000, maka 1.800.000 sama 1.200.000 dijumlahkan menjadi 3 juta. Lalu semua total produk akan dijumlahkan, total biaya maksud saya, total biaya produk akan dijumlahkan, maka hasilnya akan di sini 395.800.000. Nah, di sini 147 juta ditambah 240 juta ditambah 5.800 tambah 3 juta, dan hasilnya 395.800. Dan untuk biaya produknya dijumlahkan semua. Di sini pakai rumus sum kita ya. Langsung menjadi 4.648,52. Baik, kita akan lanjut ke pertanggungjawaban biaya. Dan di sini dalam pertanggungjawaban biaya, hasil akhirnya nanti harus sama dengan 395.800.000 rupiah. 395.800.000 rupiah. Hasilnya harus sama dengan ini. Apabila tidak sama berarti ada transaksi yang salah atau ada operasi yang salah. Maka di sini biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya yaitu 50.000 itu dari mana? 50.000 itu dari atas ya. Dari atas. Nanti saya akan tunjukkan dikali dengan biaya ini. Biaya total per unitnya. Nah, ini biar ditransfer ke departemen berikutnya. Nah, pasti kita akan ke atas. Nah, di sini. Oh, ini ditransfer ke departemen berikutnya 50.000. Dan kita akan kalikan dengan ini. 4.648,52. Loh, kok kenapa yang ini? Kok ini kan 52,071. Ini sudah dirupiahkan, maka akan bulat dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Ini belum dibulatkan atau belum dirupiahkan, jadi tetap menjadi bilangan koma. Hanya saja nanti hasilnya kurang lebih sama. Jadi seperti itu. Lalu setelah dikalikan hasilnya ini 232.426.035,50 rupiah. Dan di sini ada alokasi biaya produk rusak
normal ke unit selesai yang ditransfer. Terdapat 19.175.147,93 rupiah. Nah, di sini terdapat di sini keterangan T38. Kita akan cari T38 di sebelah mana. Oke, di T38 tepatnya di sini. Oke, di sini adalah alokasi biaya normal ke unit ditransfer dan barang dalam proses. Yang mana dialokasi ke unit ditransfer itu 30 ini 30.680.237. Ini dikali 50 dibagi 50 tambah 30. Nah, di sini ini yang ini di sini kita akan kalikan dengan 50 dibagi 50 yang ini lagi ditambah yang 30. Jadi seperti itu. Kalau dilihat rumusnya T25 dikali K8 dibagi K8 tambah K9. Berarti gini. Ini untuk yang ini dikali 50.000. Nah, kali 50.000 dibagi 50.000 dikurangi 30.000. Jadi seperti itu. Untuk mohon maaf 50.000 tambah 30.000. Jadi seperti itu. Mungkin akan saya ulangi sekali lagi. Untuk 30.680.236 dikali 50.000 dibagi 50.000 dikurangi ditambah 30.000. Jadi seperti itu. Dan hasilnya 19.145.147,93 di sini. Dan keduanya ditambahkan dan memiliki hasil 251.601.183,43. Baik, langsung kita ke biaya persediaan dalam proses akhir. Dari departemen sebelumnya 30 dikali 75% kali 2.130,18. Nah, di sini hasilnya. Di sini rinciannya adalah seperti ini. 30.000 di atas dikali 75% dikali dengan ini 2.130,18. Untuk bahan sama saja 30 kali 75% kali yang ini. Kali yang ini. Ya, yang ini. Sama saja. Untuk tenaga kerja 30.000 kali 75% dikali 828 yang ini. Dan untuk overhead pabrik di sini, untuk overhead pabrik, mohon maaf. Nah, di sini 30.000 kali 75 kali 553,85. Nah, di sini. Dan setelah semuanya memiliki hasil, di sini ada alokasi biaya rusak normal ke BDP akhir. Di sini maka kita akan mendapatkannya di sini. Nah, di sini dialokasikan ke persediaan akhir. Di sini 30.680.237 akan dikali 30 dibagi 30 ditambah 50. Ketika dialokasi di unit ditransfer tadi kan 50 dibagi 50 ditambah 30, sekarang dibalik 30 dibagi 30 tambah 50. Dan apabila saya rinci akan jadi seperti ini. 30.680.236,69 dikali dengan 30 ya kan, dibagi dengan 30 tambah 50. Nah, jadi seperti itu. Oke. Tidak ada mungkin di sini akan lebih jelasnya mungkin ketika melihat rumus kurang paham akan saya kasih keterangan di sebelah sini. Jadi seperti itu. Nah, dan mendapatkan hasil 11.505.088,76 rupiah ditambahkan semuanya, ditambahkan di sini ditambahkan kita menggunakan rumus sum ya. Sum kita drag dan hasilnya 116.096.804,73 rupiah. Di sini jumlah biaya BDP akhirnya 25.102.11,83 rupiah. Di sini didapatkan dari
atas yang ini. Nah, di sini di rusak tidak normal, yang mana biaya totalnya di sini, biaya total ya. Biaya totalnya di sini lebih tepatnya. Nah, di sini ini perhitungan biaya produk rusak normal dan tidak normal. Jadi biaya produk rusaknya dihitung keseluruhan, tidak dibedakan normal dan tidak normal, dihitung keseluruhan, yang mana di sini adalah seperti ini. Untuk perhitungannya dari setiap komponen adalah 20.000 dikali 60% kali 2.130,18. Ya, di sini ya, yang ini 20.000 kali 60% kali 2.130,18 dan hasilnya 25, dan seterusnya sampai di sini keterangannya untuk lebih jelasnya. Di sini saya sudah menggunakan rumus dengan rumus yang sama, dan tentunya hasilnya menjadi 55.782,248,52. Hasilnya seperti segitu. Dan untuk alokasi produk rusak dan normal dan tidak normalnya, di sini rusak tidak normalnya adalah ini, jumlah ini akan dibagi dengan 20.000. Di sini tepatnya 20.000 dikali dengan 9.000. 9.000 itu adalah jumlah unit rusak tidak normal. Jadi sudah dibedakan di sini di alokasi biaya produk rusak normal dan tidak normal. Jadi sudah disendirikan antara yang normal dan tidak normal. Yang normal memiliki jumlah 11.000 unit dan yang tidak normal memiliki 9.000 unit. Dan di sini 55.782.249 dibagi dengan 20.000 dikali dengan 9.000, dan hasilnya 25.111,83 rupiah. Dan di sini ada 3 juta. 3 juta ini adalah alokasi biaya perbaikan produk cacat dan cacat tidak normal. Tepatnya 3 juta itu didapatkan dari sini. 1.800.000 ditambah 1.200.000 sama dengan 3 juta. Nah, di sini ya, untuk perbaikan produk cacat tidak normal. Dan ketika ditambahkan semuanya ditambahkan, dan hasilnya sama ya. Di sini sama dan sama. Baik, mungkin yang selanjutnya berarti bisa dapat disimpulkan bahwa laporan biaya ini sudah memenuhi syarat karena sudah balance ya antara jumlah dari pertanggungjawaban biaya dan biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu di sini adalah komponen-komponen pembantu dalam perhitungan, yang mana tadi sudah saya jelaskan beberapa tentang perhitungan unit ekuivalen, yang mana tadi sudah saya jelaskan transaksinya. Mungkin akan saya jelaskan kembali untuk menyegarkan. Jadi di sini tinggal mengalihkan kuantitas dengan persentase dari unit dalam proses persediaan akhir. Nah, ini ditransfer ke departemen berikutnya, dan ini untuk jumlah unit rusak normal dan tidak normalnya. Dan tinggal kalikan persentasenya ya, 20.000 kali 60%. Dan di sini sudah saya tulis, mungkin ketika melihat rumus masih bingung. Oke, kita lanjut ke ini. Tadi sudah saya breakdown juga untuk alokasi biaya produk rusak dan rusak normal dan tidak normal. Di sini saya akan tegaskan sedikit lagi. Di sini yang mana ini biaya totalnya akan dibagi dengan total produk rusaknya, baru dikali dengan jumlah produk rusak normal untuk rusak normal, dan produk rusak tidak normal untuk produk rusak tidak normal. Jadi seperti itu. Jadi di sini ketika saya gini kan, nah 55.782.248,52 dibagi dengan 20.000 dikali 11.000. Dan hasilnya ini. Untuk atas bawah sama ya. Di sini ada rincian biaya alokasi rusak normal. Nah, di sini ada rinciannya. Ada rincian dari 30.000 ini. Nah, rinciannya seperti apa? Rinciannya ini kan secara total keseluruhan. Nah, dan tidak
breakdown atau tidak dipecah-pecah lagi. Ketika dipecah-pecah lagi, meskipun totalnya sama akan lebih rinci di sini. Yang mana di sini dari departemen sebelumnya, nah di sini ada T17. Nah, di sini ya. Mohon maaf. Di sini untuk 25.562.130,18 akan dikali dengan 11.000 dibagi 20.000. 11.000 ini adalah total produk rusak normalnya ya. Jadi seperti itu. Dan hasilnya 14.171,60. Dan untuk ini sama. Untuk ini sama ya. 13.633 dikali 11.000 dibagi 20.000. Dan terus untuk tenaga kerja dan overhead sama. Untuk biaya perhitungannya ya kurang lebih hampir sama. Dan kita akan jumlahkan semuanya dan memiliki hasil yang tentunya juga sama dengan ini, yaitu 30.680.236,69. Lalu di sini ada alokasi biaya rusak normal ke unit ditransfer. Tadi sudah saya jelaskan. Ini rumusnya adalah 30.680.236,69 dikali 50.000 dibagi dengan 50.000 tambah 30.000 dengan hasil 19.175.147,93. Dan dialokasikan ke persediaan akhir, maka dibalik. Tadi ketika dikali 50.000, sekarang dikali 30.000. Dikali 30.000 dibagi 30.000 ditambah 50.000. Jadi seperti itu. Di sini sudah saya tuliskan, di sini sudah saya rumus, dan rumusnya sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rincian biaya produk rusak ke persediaan akhir. Di sini 14.059.171,60 rupiah dikali dengan 30.000 dibagi 50.000 tambah 30.000. Ya, di sini. Nah, ini 30.000 di sini dikali 30.000 ya kan, dikali 30.000 dibagi dengan 50.000, 30.000 tambah 50.000 yang hasilnya adalah 5 juta. Ini 5.272.189,35 dan seterusnya, yang mana untuk bahan ini sama. Ini 7.498.224,85 dikali 30 dibagi 50 tambah 30, hasilnya 2.811.834,32. Untuk tenaga kerja 2.050.295,86 dan untuk pabrik 1.370.769,23. Ketika dijumlahkan hasilnya sama ya, 11.588,76. Untuk rincian untuk pembantunya, untuk rincian perhitungan untuk pembantu di sini sudah selesai. Lanjut ke jurnal. Di sini ada jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya yang terjadi di Departemen 2, yaitu di sini. Yang pertama, biaya yang ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2, yaitu barang dalam proses Departemen 2 sama dengan 70 juta. Yaitu di sini, dapat dari sini 70 juta. Nah, di sini 70 juta. Dan untuk barang di dalam proses Departemen 2 70 juta pada barang dalam proses Departemen 1 70 juta. Yang B, biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen 2, yaitu barang dalam proses Departemen 2 80 juta, pada bahan 80 juta. Itu di sini. Di sini. Di sini di bahan 80 juta. Dan sama ya, barang dalam proses Departemen 2 pada bahan. Yang ketiga, distribusi tenaga kerja produksi Departemen 2. Barang dalam proses Departemen 2 55 juta. Di sini. Nah, dan pada gaji dan upah 55 juta.
Yang keempat, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen 2. Barang dalam proses Departemen 2 35 juta, pada biaya overhead yang dibebankan 35 juta. Biaya overheadnya dapat dari sini, 35 juta. Baik, lanjut ke E, biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember 5.800.000 untuk barang dalam proses Departemen 2 5.800.000, gaji dan upah 3 juta, dan biaya overhead dibebankan 2.800.000. Ini didapatkan dari sini. 3 juta untuk tenaga kerja dan 2.800.000 untuk overhead pabrik. Seperti itu. Lanjut, kita akan lanjut ke yang selanjutnya adalah biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember. Ya, di sini rugi produk cacat tidak normal 3 juta, gaji dan upah 1.800.000, biaya overhead dibebankan 1.200.000. 1.800.000 dan 1.200.000 didapatkan dari sini. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal, tenaga kerja 1.800.000, overhead pabrik 1.200.000, dijumlahkan menjadi 3 juta. Di sini 3 juta. Lalu yang terakhir adalah biaya unit selesai di Departemen 2 yang ditransfer ke Departemen Akhir. Barang dalam proses Departemen 3 251.601.183,43 rupiah. Yang mana ini? Terdapat di sini. Di jumlah biaya ditransfer. Lalu rugi produk rusak tidak normal adalah di sini 25 juta 102 sekian. Dan di sini. Di sini jumlah BDP akhirnya. Oke. Lalu untuk biaya untuk barang dalam proses Departemen 2-nya, ya ini ditambahkan 2-nya dan hasilnya 276.703.195,27. Baik, mungkin ini untuk laporan biaya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun yang lain-lainnya, saya mohon maaf, atau apabila ada penulisan yang salah atau yang kurang benar, saya mohon maaf. Maka di sini sudah selesai untuk bagian laporan biaya. Maka kita akan lanjut ke soal nomor 2. Yang mana soal nomor 2 di sini saya letakkan di Word. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2. PT Unggul Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang olahan susu. Di Departemen 1, susu dipisahkan menjadi susu kualitas 1 dan susu kualitas 2. Yang mana susu kualitas 2 ini akan ditransfer ke Departemen 2 untuk diproses kembali menjadi yogurt. Sedangkan output dari perusahaan ini adalah susu segar siap konsumsi, yakni diproduksi dari susu kualitas 1 dan yogurt yang diproduksi dari susu kualitas 2. Perusahaan menggunakan sistem proses untuk mengakumulasi biaya. Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan. Yang pertama terdapat keterangan, keterangan kualitas yang diproduksi 900 liter untuk susu kualitas 1, 1100 liter untuk susu kualitas 2, harga jual pada titik pisah per liternya untuk susu kualitas 1 3,75 dan susu kualitas 2 2,5. Di sini titik pisah itu adalah yang pertama kan susu mentah, itu belum terpisah. Susu mentah ini dalam susu ini akan dipisahkan dari susu kualitas 1 dan susu kualitas 2. Baru di sini terdapat titik pisah, yang mana susu kualitas 1 pasti memiliki harga yang berbeda dengan susu kualitas 2. Yang selanjutnya adalah biaya tambahan per liter. Biaya tambahan per liternya di sini terdapat biaya 3,5. Masuk ke Departemen 2, harga jual setelah pemrosesan tambahan per liternya adalah Rp6. Total biaya bersama adalah sebesar Rp1.010. Di Departemen 1 dialokasikan dengan metode satuan fisik. Tidak ada persediaan awal dan persediaan akhir. Dan di sini kita akan diminta untuk hitunglah biaya bersama yang dialokasikan pada masing-masing produk. Yang pertama. Yang kedua, hitunglah biaya yogurt. Yang ketiga adalah buatlah pencatatan jurnal untuk hal-hal tersebut dengan asumsi tambahan informasi produksi dengan rincian sebagai berikut. Untuk Departemen 1 dalam total itu bahan bakunya itu Rp700, tenaga kerja langsungnya Rp205,
Untuk overhead pabriknya Rp105, totalnya Rp1.010. Untuk bahan bakunya di departemen 2 dalam liter itu Rp1 untuk bahan baku, tenaga kerja langsungnya 1,5, biaya overhead pabriknya Rp1 dan total 3,5. Baik, kita akan jawab per poinnya. Poin yang pertama adalah alokasi biaya adalah sebagai berikut. Alokasi biaya bersama per produknya. Di sini ada produk, yang mana produk kualitas 1, susu kualitas 1 memiliki kuantitas 900 liter dengan persentase 45%, dengan jumlah alokasi biaya bersama sebesar 405, didapatkan dari 45% dikali 900 liter. Jadi seperti itu. Untuk susu kualitas 2 sama, kuantitasnya 1100 liter, persentasenya 55%, alokasi biaya bersamanya 605, yang mana 605 juga didapatkan 55% kali 1100 liter. Yang mana di sini akan ditambahkan 405 ditambah 605 sama dengan 1010. Jadi seperti itu. Lalu kita akan masuk ke yang B, ada biaya tambahan 3,5 di yogurt. Yang mana ini akan berdampak pada transaksi pencatatannya atau perhitungannya, yang mana total biaya produksi yogurt adalah biaya susu kualitas 2 ditambah dengan total biaya tambahan. Yang mana biaya susu kualitas 2-nya tadi sudah dihitung ya, untuk alokasinya 605 ditambah dengan 3,5 biaya tambahannya dikali dengan jumlah totalnya, jumlah total kuantitasnya, yaitu 2000 liter. Dan didapatkan hasil 605 ditambah dengan 7000. Dengan yaitu biaya untuk yogurtnya adalah 7.605. Di sini kita kasih keterangan, yang mana keterangan untuk susu kualitas 2 pendapatannya 2000 liter dikali 2,5. 2,5 ini dari atas ya, kan saya atas kembali. Nah, dari sini pada harga jual pada titik pisahnya. Jadi seperti itu, 2,5 sama dengan 5.000 dikurangi dengan alokasi biayanya 605 menjadi 4.395. Sedangkan untuk yogurt di sini 2000 liter ini jumlah total kuantitasnya dikali dengan Rp6, yang mana Rp6 ini adalah harga jual setelah pemrosesan ya. Nah, di sini akhirnya kita dapat 12.000 ya, 2000 kali 6, 12.000 dikurangi 7.605. Hasilnya 4.395 sama. Ya. Dan yang C adalah jurnal untuk pencatatan jurnal. Di jurnal departemen 1, persediaan susu kualitas 1 405, ya toh. Persediaan susu kualitas 2 605 didapatkan dari sini. Dapat dari sini. Dan untuk bahannya 700, tenaga kerja langsung 205 dan overhead pabrik 105 didapatkan dari ini. Dan totalnya sama-sama 110.000. 110.000 di sini totalnya, dan totalnya ini 110.000. Maka balance. Sedangkan persediaan susu kualitas 2 departemen 2 605 dan persediaan susu kualitas 2 departemen 1 605. Yang ini. Oke, lanjut ke jurnal departemen 2-nya. Persediaan yogurtnya 7.605. Biayanya ya. Persediaan susu kualitas 2-nya 605 ya. Bahannya itu 1 kali 2000 liter 2000. Tenaga kerja 1,5 kali 2000 itu 3000. Dan sedangkan overhead pabriknya 1 kali 2000 itu 2000. Dan di sini kita akan jumlahkan 2000 tambah 3000 5000, 5000 tambah 2000 7000, 7000 tambah 605 sama dengan 7605. Maka di sini balance ya. 7605, 7605. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari penjelasan saya dari awal sampai saat ini, mungkin ada penjelasan saya yang belibet atau mungkin malah membuat bingung saudara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah memperhatikan dan setelah menyimak penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.